Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Sayang, yang tiada terbilang. Atas rahmat dan ridhonya, malam ini kita dapat bermuajahah bersama-sama, silaturahim bersama guru mulia kita, Fadilatul Syekh Abuya Kiai Haji Abdus Syakur Yasin di Majelis Zikir Tegal Agung dalam rangka istighosah bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, harapan yang kita lambungkan diijabah, dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama memohonkan sholawat dan salam Allah keharibaan junjungan alam panutan insan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan dapat kita kerjakan dengan istiqomah dan kita semua mendapatkan husnul khotimah, dan kita pun kelak bisa dipertemukan kembali dengan selamat bersama para ulama, para aulia, para syuhada dan sholihin minat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, di dalam melaksanakan sholat, ketika membaca surat Al-Fatihah, kita membuat kontrak monoloyalitas dengan Allah. Artinya hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita meminta imbalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka mungning sampeyan, na'budu ngibadah sapa kula, wa iyyaka
lan mung ning sampeyan nasta'inu jaluk pitulung, jaluk buruan sapa kula. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan, meminta imbalan atas pengabdian itu. Ini namanya kontrak monoloyalitas. Kerja kita hanya untuk Allah, dan imbalan kita juga hanya meminta kepada Allah. Bila kita kaji dari sudut pandang ilmu tasawuf, amal ibadah yang kita lakukan dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, amal syariat. Yang kedua, amal torekot. Dan yang ketiga, amal hakikat. Dalam istilah lain dikenal dengan Islam, iman, dan ihsan. Syariat, torekot, hakikat. Ahlul bidayah, ahlul wasat, dan ahlul nihayah. Dalam istilah kerennya, beginner, intermediate, dan advance. Artinya tahap permulaan, tahap pertengahan, dan tahap pungkasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, seperti apa kategori dari ketiga tingkatan ini? Yang pertama yaitu amal syariat. Syariat niku ibu-ibu artinya jalan. Cuma jalan di sini pengertiannya adalah jalan umum yang biasa dipakai, dijadikan jalan untuk orang. Ini namanya syariat. Orang yang sudah menapaki syariat atau sudah mencapai makom Islam, maka dia akan mempunyai semangat beribadah, akan mempunyai semangat kerja, semangat beramal yang tidak pernah kendur. Sholatnya rajin, puasanya rajin, zikir setiap malam Sabtunya rajin, puasa sunnahnya rajin, ngerasani tanggane aja, boten kenging ngerasani kubu. Ibu-ibu, orang yang sudah mencapai makom Islam, tingkatan syariat, dia punya amal, punya kerja, semangatnya tidak pernah kendur. Kenapa demikian? Sebab orang yang sudah memiliki tingkatan Islam, sudah mencapai makom syariat, maka dirinya ini di dalam dadanya, di dalam jiwanya telah tertancap keislaman, telah tertancap rasa keislaman, rasa kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi amalnya dia, ibadah yang dia lakukan itu selalu semangat. Jadi bakal ibu-ibu ndeleng uang sholat jamaahnya rajin,
puasanya rajin, zikir setiap malam Sabtunya rajin. Ini orang sedang berada di makom syariat, makom Islam. Maka Islam kubu syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji, sudah selesai. Sholatnya rajin, iya. Puasanya rajin, zakatnya dia keluarkan, hajinya juga dia lakukan. Ini baru pada tahapan syariat, tahapan ajaran Islam. Yang kedua, kita naik kepada tangga iman, amal torekot. Torekot juga sama Pak, artinya jalan. Cuma bedanya kalau syariat ini jalan raya, kalau torekot itu jalan bentangan, jalan kecil. Dalam istilah lain namanya iman. Namanya apa Bu? Iman. Orang yang sudah mencapai makom iman ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan makom syariat, makom Islam. Satu ketika bapak-bapak, ada sekelompok orang Arab mendatangi Kanjeng Nabi. Mereka berikrar di hadapan Nabi, wahai Nabi, kami ini kelompok orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu turun wahyu dari Allah, qolatil a'rabu amanna bal qulu aslamna. Muhammad, orang-orang Arab yang mendatangimu berkata mereka beriman, katakan lebih baik mereka mengatakan kami berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubihim, karena iman belum masuk, belum tertancap di dalam dada mereka. Jadi artinya ibu-ibu, orang yang Islam belum tentu beriman, dan orang yang beriman sudah tentu dia itu Islam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, persaudaraan itu terletak bukan pada keislaman, tetapi pada keimanan. Di mana Pak letaknya persaudaraan? Keimanan. Sekalipun ibu-ibu, bapak-bapak, kalau habis sholat berdoa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal bahkan menjadi rukunnya khutbah Jumat. Setiap Jumat orang muslim didoakan, dimohonkan ampunan. Niki artine ibu-ibu, kula sebagai wong Islam kudu ngapura karo sesama wong Islam. Ini prosedur awal Pak. Sesama muslim, sesama orang berislam kudu saling ngapura, kudu saling memaafkan. Sebab percuma sampeyan menyimpan dendam, sampeyan menyimpan kebencian, beli bakal ngapura, tak tagih tekaning akhirat, tak tunggu tekaning akhirat. Percuma. Allah menyuruh kita setiap habis sholat memaafkan mereka. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal jadi di pangapura mawon. Ayo ibu-ibu, enak ngapura apa enak jaluk pangapura? Ya masih enak gak ngapura.
ibu-ibu duwe salah atau beli duwe salah, sampeyan ngapura ning wong sing duwe salah ning sampeyan, lega atine Bu, jembar pikirane Pak. Ibu-ibu ilok met ngorak ini. Iya, abot beli Bu. Bapak ulama nggawa beras ya selawe kilo, manggul beras abot. Pada sampeyan enggak nalikane menyimpan rasa dendam karo sesama wong Islam, menyimpan kebencian karo sesama, seperti orang yang sedang memikul beban berat. Abot mlakune iki Pak, kedukruk-dukruk kedokok, akhirnya teka kabeh penyakit, diabetes, darah tinggi, kolesterol, hipertensi, ya wis macem-macem. Kenapa? Karena kita selalu menimang-nimang kebencian. Jadi yuk melalui majelis zikir Tegang Agung, kholwat di sini, zikir setiap malam Sabtu di sini, kita coba hilangkan rasa kebencian di dalam hati kita. Baru kita akan menjadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, orang yang mencapai makom iman sudah mencapai tingkatan hakikat torekot, makom torekot, sudah mencapai makom torekot ahlul wasot, maka orang ini akan terkonsentrasi segala daya dan kerjanya hanya untuk Allah. Kerjanya hanya terkonsentrasi untuk Allah, upaya yang dia lakukan hanya untuk Allah, sehingga dia menolak untuk bekerja selain kepada kerjane mung ning Gusti Allah mawon. Niki cirine wong sing beriman. Selajengnya tingkatan yang ketiga, yaitu makom hakikat, makom ihsan. Apa? Wong sing mencapai makom ihsan bapak-bapak, maka dia sudah tidak punya gairah sedikit pun untuk memandang siapapun kecuali hanya memandangi wajah Allah. Niki namanya kelas VIP. Kelas apa sih Bu? Very important, artinya orang-orang khusus, khususul khusus. Jadi kalau Islam syariat ini makom awam, makome kula, makome sampeyan kabeh. Kalau makom iman tingkatan torekot ini makom khusus. Makom hakikat tingkatan ihsan ini khuasul khuas, khususening khusus, orang-orang tertentu saja, mukhlisina lahuddin, orang-orang yang bersih jiwanya, orang-orang yang damai hatinya, murni semata-mata untuk Allah saja, tidak mau memandangi selain wajah Allah. Maka di dalam zikir-zikir yang diajarkan, wa mimma rozaqnahum yunfiqun, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala
ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Melalui zikir wa mimma kita diajarkan untuk mentauladani, mencontoh kisah orang-orang sukses, kisah orang-orang khusus seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Sulaiman, bahkan Siti Maryam. Siti Maryam, ibu-ibu, kholwatnya di mihrab, Masjidil Aqsa. Waktu itu belum bernama Masjidil Aqsa, masih bernama Solomon Temple, kuil Nabi Sulaiman, atau tempat sembayangnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Karena Masjidil Aqsa yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Lebete mihrab, ning sejroning mihrab, Siti Maryam hanya duduk berzikir mengingat kepada Allah, hanya memandangi wajah Allah. Maka kullama dakhala Zakaria al-mihrab, ketika Kanjeng Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria nemu rezeki. Nemu apa aja bu? Nemu rezeki datang arsane Siti Maryam. Panganan sing enak-enak, wis mateng tinggal mangan. Ayam wis digoreng, endok wis disemur, sega wis mateng, jangan asem kari mangan, apel buah-buahan wis pirang-pirang panganan ada di depan Siti Maryam. Wajada indaha rizqo, manjing maning ana rezeki, manjing maning ana rezeki. Akhirnya kata Nabi Zakaria, qala ya Maryamu, qala ngendika sapa Nabi Zakaria, ya Maryamu, he Siti Maryam, anna laki hadza, ai min aina, tegese saking pundi kinki Siti Maryam panganan semene enak-enak li, bling rasa masak, bling rasa luruh, bling rasa kerja, temu jlegenek ananing adepan. Anna laki hadza, dari mana? Qolat, Siti Maryam menjawab, huwa min indillah, ini adalah dari sisi Allah, saking Gusti. Percaya beli pak? Percaya mboten bu? Potongan gula karo sampeyan gampang percayane, gampang kebobodone. Kayang konon ku gadik sombong geding. Orang Kristen itu orang sesat, menuhankan Nabi Isa, terjebak dalam pengkultusan. Jare kulane mbuga, lamun sampeyan urip karo Nabi Isa gak pada terjebak mengkultuskan Nabi Isa. Bu, Nabi Isa wa ubriul a'maha wal abroso wa uhyil mauta biiznillah, warasaken penyakit lepra, ngarasaken wong sing picek sing awit lahir sampai tekaning wong mati diuripaken. Apa kita tidak terjebak berjumpa dengan orang seperti itu? Iyungan dau ketemu karo wong sing bisa gandakaken duit deka sampeyan ku ngandel. Ngedoli apa deh? Duduk gula sih ngomong sampeyan. 10.000 dari 1.000, 1.000 dari sejuta, sejuta dari 2 juta. Engkau bakal ditakoni kapan turunnya, kapan cairnya, nanti bulan depan. Takoni maning kapan cairnya, nanti dia masa cair-cairnya. Terjebak. Ya, akhirnya luruhe kayang konon. Bring peduk, watu merah delima, apa manding, pedang samurai. Ya,
waktu-waktu pun arane walidal ban wis aja dipercaya. Standarnya gampang, kalau tidak sesuai dengan syariat wis aja dipercaya. Begitu sampai yang deleng nguyuwe ngadeg gini wis aja dipeloni aja, wis golongan beli bener. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mentauladani kisah orang-orang khusus yang ada di dalam Al-Quran, ternyata kula ning Dermayu ning Cirebon tiga wonten bu. Kula badai cerita sekedap, namanya adalah Ki Buyut Kure, terkenal oleh orang-orang Cirebon sebagai wali Jawa, wong sing duweni ilmu titis pandeleng lan geting pangraita, totosan bojana kulit ganti sukmaan jalma mala, bisa aman cak gelap anggulung langit ora tedas pikirane gurindak mandine dampal tangan weruh ing sejerone minara. Lho mengkono lamun jare halang kiamboke kata santrine kata muride, tiang-tiang pada dugi nyuwun karomah, nyuwun barokah, nyuwun selamat, nyuwun syafaat. Wonten sing dugi kepentingan niki dikobul, kepentingan niki dikobul, sedanten alhamdulillah biiznillah kelawan izine Gusti. Rupa-rupane Ki Kure niki duwe khodam, duwe pembantu yang setia melayani takzim khidmat kepada beliau. Namanya adalah Man Umar, wong Tegal Gubuk. Kang Im, wong pundi je? Ya lamun ning kene gampang taslim, khidmat ning buya, rerewang masak apa, basu apa, segala macem. Nah semonten namine Man Umar, rupane Man Umar uniteni mawon bu, tamu jaluk waras dipai donga waras, tamu jaluk sugi dipai donga sugi. Pirang-pirang dikabul kabeh. Jare mal hari kita sih kebagian apa? Cakap marep nih Kiai. Pak Kiai apa mar? Ya lamun cara ngomongnya kula niki ya pripun? Kinten-kinten yung bodoh. Ya sirane kepengen apa? Akhirnya ya wis Pak Kiai ulama padu nyuwun duit sependil mawon. Njaluk apa je Pak? Duit sependil. Sependilku gede ini kalau pedaringan bu. Gede pedaringan berarti adine pedaringan arane pendil, adine pendil arane ceret. Guyon gini mah. Sirane jaluk duit sependil mar pangestu Pak Kiai. Ya wis, sok ngomong-ngomong sing diwaca apa Pak Kiai? Ya sirane jaluk apa? Duit sependil. Ya wis sok wacaan duit sependil. Lah tak maca duit sependil. Iya. Temenan gini Pak Kiai. Lah sira blingkan beling kita. Macane duit sependil Pak Kiai. Iya, mung ana waktune mar. Waktune ning tengah wengi jam 12 manakaken. Macane ning adepane pengimaman geser nengen setitik. Dadi Man Umar tubuh kinten-kintene teng riki ya. Ayo sro gagian bokat be sampean sih. Ngene. Sebelah nengen ya, nenek. Saban bengi. Bakat jam 12 duit sependil, duit sependil, duit sependil, duit sependil, duit sependil, duit tutup tekanin subuh.
bengi maning Pak manumar dodok maning di hadapan pengimaman sebelah nengen mana tunggu aja duit sependil tutup maning kaning subuh pirang-pirang dalu dikabul ning Gusti Suki dudu jaya pula sing nyak sini jaya Kiai Imron Rosadi Kangkim wong Tegal Bubu Gede Man Umar gantiaran menjadi Haji Umar bos kain pertama ning Tegal Bubu ini Kangkim iya ya duit sependil iya ya pun mah ada ditiru lebak mah ya sebab itu cerita sing arang terjadi aja ditiru bapak ulama niru niki sing sering terjadi ya Roza ya Roza ibu-ibu bapak-bapak sekalian akhirnya kula penasaran sinten sepuhune Kikureh niki kula tanglet datang Kiai Rumli adiknya Buya Abah Rumli sinten Kikureh oh bakal Kikureh niku asmane Nyai Hajah Kurotin dadi wali wadon anak sing wadon waliku ya anak aja wadon ning Nyai Robi'ah Al-Adawiyah ning Cirebon gak anak arane Nyai Kurotin Kikureh niku suamine arane Kiai Abdul Rosyid sinten niku Kikureh niku Nyi Kurotin niki buyutnya Buya jadi kula ceritakan Nyai Kurotin bersuamikan Kiai Abdul Rosyid dua anak antawisipun Kiai Ma'ruf Galagamba Nyai Hajah Maria Babakan Ciwaringin sing nurunaken Kiai Amin Sepuh kemudian Kiai Hasbullah Syekh Haji Marfu nah dari Kiai Hasbullah babatan iki nurunaken Kiai Hasan lan Kuwu Fahruddin saking Kiai Hasan nurunaken Nyai Hajah Zainab nurunaken Buya Syakur menginggile Nyai Hajah Kurotin niki putrane Kiai Ahmad Baidowi patutan kalian Nyai Panji Kiai Ahmad Baidowi putrane Kiai Haji Idris putrane Pangeran Martawikrama ingkang nyandang gelar Pangeran Wiraraja putrane Pangeran Abdullah Pangeran Abdullah niki gelare Pangeran Jaga Lautan putrane Pangeran Sumalaras atau Pangeran Sunyararas atau Maulana Tajul Arsy putrane Pangeran Sabah Kingking Maulana Sultan Hasanuddin putrane Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati loh kayang konon artinya kalau kita membicarakan berdasarkan nasab ibu-ibu bapak-bapak ngaji ning Buya sampun pas kalau diambil dari jalur nasab adalah nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jauzahu nasab yang tinggi nasab yang mulia qalladatha nujumahal jauzahu sing rentet artinya apa ya bersambung seperti itu seperti lintang zauja lintang kerti sing gederetan konon wis semono bae selajenge mangga dumateng Haji Fuadi Maksum kula aturi saking kula semanten mawon muga-muga wonten manfaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.